Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Merek listrik lokal, Maka Motors debut di pameran otomotif lewat IMS 2025. Mereka menjagokan model pertamanya, ini adalah Maka Cavalry yang diklaim ataupun punya jargon sebagai motor paling enak. Nah, kita lihat seberapa enak, seberapa canggih, dan juga seberapa lengkap motor listrik dari Maka Cavalry ini. So teman-teman, memang motor ini diciptakan ataupun di R&D mulai dari 2021 lalu, dan pada 2025 ini mereka sudah merilis secara resmi Maka Cavalry. Jadi memang di riset lalu juga di studi sesuai dengan keinginan dan juga gairah dari konsumen di Indonesia. Salah satunya lewat desain yang ditawarkan oleh Maka Cavalry ini. Jadi memang membawa desain yang bisa dibilang pendekatannya itu mirip ataupun disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan dia pakai desain yang bisa dibilang sporty, lalu juga ada desain futuristiknya. Jadi sekilas mirip sentuhan dari seperti motor ADV 160, terutama pada bagian lekuk sininya. Kita langsung di bagian depan, teman-teman lihat sudutnya benar-benar menyiku, tajam sekali. Dan kalau teman-teman lihat dari bagian samping, ini desainnya seperti siluet ikan hiu. Jadi memang benar-benar tajam, agresif di bagian fascia depannya. Nah, untuk penerangan sudah pakai full LED, baik dari penerangan depan dia sudah pakai proyektor, lalu ada DRL-nya, penandaan sudah LED, dan tentu juga di bagian belakang untuk stop lampnya sudah pakai telat LED yang sekali lagi penandaan di depan dan belakang juga sudah pakai teknologi LED. Secara garis besar, desain lampunya ini memang benar-benar agresif dan menyiratkan sebuah motor listrik yang dinamis, lalu juga motor listrik yang sporty. Dan ada beberapa bodi-bodi plastik kasar seperti ini, jadi memang cukup menarik menggabungkan warna kontras bodinya lalu juga dengan bahan plastik kasar seperti ini. Suspensinya pakai teleskopik dengan ban ring 14 inci, sudah case wheel. Dia pakai ukuran 110/80 di depan dan juga di belakangnya pakai ukuran 130/70 dengan suspensi belakang model ganda. Seluruh pengereman sudah adopsi cakram, satu piston di depan, lalu di belakang juga satu piston dengan cakram juga, tapi belum dilengkapi dengan fitur anti-lock braking system. Sekarang kita lihat bagian sampingnya, karena juga punya tawaran yang menarik, siluetnya tajam-tajam, ini konsisten dari bagian depan, di belakang, dan juga di sampingnya. Kita lihat yuk. Ya teman-teman, memang secara dimensi ini hampir serupa dengan Yamaha NMAX ataupun PCX, karena memang panjangnya hampir 2 meter dari bagian ujung depan situ sampai ke bagian belakang. Dan untuk wheelbase-nya ada di 1345 mm, tinggi joknya dari bagian sini sampai ke bawah situ ada di 770 mm, dan bobotnya ada di 132,6 kg. Dan tepat di bawah joknya ini dia punya volume liter sampai 20 liter, jadi bisa simpan satu buah helm. Dan juga yang menarik adalah penyimpanan tersembunyi di bagian bawah sini yang memang cukup dalam. Jadi teman-teman bisa bawa payung mungkin, lalu juga bawa sepatu bisa, ataupun juga bawa benda-benda yang memang dimensinya cukup panjang, karena memang dari bagian sini sampai ke bagian hampir ke rangka depannya. Nah teman-teman, jadi memang konsep adventure-nya ataupun motor tualangnya itu diterapkan di bagian belakang. Jadi kalau di depan sporty banget, kalau di belakang sini dia lebih cenderung sebagai motor penjelajah gitu ya. Jadi sudah pakai LED tadi seperti saya bilang, desainnya menarik. Di sini ada hager dan juga ada hager tambahan di bagian sini. Dia pakai swing arm supaya kelihatan kokoh ataupun lebih padat. Ditambah cover yang seperti ini, desainnya menarik, pakai bahan plastik. Dan untuk motor listriknya dia pakai tipe BLDC, jadi memang tersambung ataupun langsung terkoneksi langsung ke hub motor. Jadi nggak pakai mid drive, rasanya akan memberikan output yang lebih agresif karena nggak ada hambatan ya. Jadi langsung baik torsi dan tenaga tersalurkan ke roda belakangnya. Dan teman-teman, untuk komponen baterai dia ditempatkan tepat di bagian tengah sini. Jadi dia sudah pakai model tanam, teman-teman nggak bisa cabut ataupun nggak bisa ngecas sambil dibawa ke rumah. Dia langsung terkonektor ataupun untuk pengecasannya lewat soket di bagian sini sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini adalah untuk port OBD ataupun untuk scan ketika memang ada malfungsi dan juga error. Jadi kita bisa scan lewat konektor di sebelah situ. Nah untuk efek penempatan baterai yang ada di tengah sini tentu juga akan memberikan center of gravity yang lebih baik, ataupun diklaim sama Maka Motors memberikan handling dan juga kestabilan yang mumpuni. Untuk baterainya pakai tipe lithium ferrofosfat ataupun LFP dengan kapasitas 4 kWh yang diklaim sama Maka Motors ketika terisi penuh bisa dipakai sampai 160 km. Ini cukup jauh, apalagi menariknya adalah motor listrik yang di research dan juga di development oleh
orang-orang dan juga SDM dari Indonesia. Dan untuk motor listriknya tadi seperti saya bilang pakai tipe BLDC, dia punya kapasitas di 9 kW atau 12 HP dan torsinya ada di 251 Nm. Untuk top speednya ataupun kecepatan puncaknya bisa digeber ataupun diklaim sampai 105 km per jam. Nah, untuk akselerasinya dari 0 sampai 60 kpj ini bisa tuntas dalam waktu sekitar 4,8 detik. Untuk kecepatan isi baterainya, jadi ada 3 metode teman-teman. Pertama dari charger bawaan si Maka ditempel di sini. Jadi memang normal charging ya itu butuh 8 jam dari 0 sampai 100. Lalu untuk yang Maka plus charger itu dia dijual terpisah sekitar tambah 1 jutaan deh kalau nggak salah. Itu butuh waktu 4 jam dari 0 sampai 100. Dan ketika teman-teman ngecas di showroom ataupun di dealer dan jaringan dealernya Maka Motors cukup cepat. Jadi dari 0 sampai 100 bisa tuntas dalam waktu 1,5 jam aja untuk baterai berkapasitas 4 kWh. Nah teman-teman, ini adalah adapter chargernya yang bawaan ketika Anda membeli Maka Cavalry. Jadi diklaim ini bisa di-charge di daya ataupun kapasitas rumah di 900 watt dan nggak akan ngejepret. Jadi itu rata-rata daya rumah ya yang memang bisa terkoneksi, bisa ngisi baterai dari Maka Cavalry. Jadi ini portnya seperti ini dan tinggal colok aja deh ke sini dan cari stop kontak untuk mengisi daya baterai dari Cavalry motor listrik dari Maka Motors ini. Jadi dengan motor seharga Rp35.850.000 on the road Jakarta ini, Maka Cavalry punya beberapa fitur kunci. Salah satunya tadi ya, selain penerangan full LED, ada double cakram di depan dan belakang. Ada juga fitur riding mode, jadi ada high regenerative dan juga high torque. Jadi kalau buat teman-teman yang incar akselerasi bisa pilih tulisannya ada akronim HT, ataupun ketika ingin lebih menghemat konsumsi daya baterai bisa pilih yang high regenerative ini. Sementara di sisi kiri saklarnya ada pass beam, ada pengaturan lampu jauh, lampu dekat, ada tombol hazard, tentunya ada lampu sen, ada fitur reverse dan juga ada fitur hybrid brake. Ini adalah fitur regeneratif yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik seperti di mobil. Jadi bisa menyimpan daya baterai ataupun gaya gerak menjadi listrik ke komponen baterainya. Nah, teman-teman juga ada fitur dari panel meter LCD display yang sudah digital tentunya. Di sini banyak informasi penting dari kendaraan, tentunya ada indikator baterai dalam bentuk bar seperti ini, lalu juga ada persentasenya, ada speedometernya, ada fitur regenerative braking-nya dan juga fitur drive mode-nya yang akan menampilkan informasi secara lengkap. Sekarang kita mau cobain gimana posisi duduk di atas joknya si Maka Cavalry. Jadi dia punya tinggi jok dari sini ke bawah itu 770 mm dan saya punya tinggi badan di 175 cm. Jadi teman-teman bisa dilihat memang ini cukup ergonomis ya. Kaki ini bisa hampir menapak dengan sempurna. Jadi kalau misalkan memang agak jinjit, teman-teman bisa geser sedikit bokong ke kanan ataupun ke kiri dan teman-teman lihat kakinya bisa menapak dengan sempurna. Stangnya dibuat lebar, tapi untuk stang ini agak sedikit rendah dibandingkan Yamaha NMAX ataupun Honda PCX. Tapi secara garis besar posisi duduknya cukup nyaman dan juga segitiga berkendaranya ini positif ya. Dan tentunya juga ada pijakan kaki selonjoran di sini, teman-teman bisa manfaatin dan sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi memang teman-teman di bagian tengah sini dia agak sedikit lebar ya. Sekali lagi karena memang komponen baterainya ditempatkan tepat di bagian dek tengah sini. Buat teman-teman yang suka touring ataupun suka bikin-bikin konten, di bagian stang ini ada seperti hook gitu ya. Jadi teman-teman bisa pasang seperti bracket ataupun semacamnya untuk sanggahan kamera ataupun benda-benda lain yang memang bisa dicantolin di bagian situnya. Ya teman-teman, itu tadi first impression Maka Cavalry, produk pertama dari Maka Motors di pasar Indonesia dan debut di IMS 2025. Nanti kita akan pinjam motor ini untuk lebih detail, kita kulik apa aja kelebihan dan juga kekurangannya sebagai motor listrik untuk komuter. So teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal motor ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.